Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting, tapi sering kita anggap sepele, yaitu adalah whistleblowing. Seperti apa ya whistleblowing? Yuk kita bahas bersama-sama. Buat ini ya, lapor-lapor itu kan kalau misalkan kita lihat ada yang salah atau ada yang melanggar gitu, harusnya ngelapornya ke whistleblowing nggak sih? Misalnya kita tahu nih bahwa ada kayak suatu kecurangan ataupun apapun, nah kita tuh sebagai yang misalnya punya integritas itu, kita bisa buat mencegah hal tersebut atau melaporin gitu. Jadi whistleblowing itu adalah istilah buat orang yang berani menipu alias melaporkan segala tindakan yang dianggap menyimpang, curang, ataupun merugikan negara ataupun publik di lingkungan tempat dia bekerja. Misalnya ada korupsi, manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, dan lain sebagainya. Si pelapor ini disebut whistleblower. Tapi jangan salah, mereka ini bukan tukang adu ya. Justru mereka ini adalah orang-orang yang berani untuk mengungkapkan bahwa tindakan ini merupakan tindakan yang salah. Sekarang, gimana sih sistem whistleblowing di Indonesia? Di Indonesia, whistleblowing sudah diatur secara formal dan ada beberapa regulasi yang melindungi pelapor seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya, supaya kalau ada pelanggaran bisa dengan cepat ditindak tanpa takut ada intimidasi. Karena jujur saja, bagi pelapor yang melaporkan berbagai macam pelaporan whistleblowing malah dipersulit dan bahkan dimusuhi oleh rekan kerja sendiri. Jujur takut sih, karena whistleblowing ini kan rahasia ya, dan kita nggak tahu kesalahan apa. Mungkin kita nggak ngerasa kesalahan itu, ternyata di mata orang lain itu salah, dan kita masuk whistleblowing kita nggak tahu juga. Kan pengennya ya kita percaya kalau itu ada, tapi ya kita kan melihat sendiri di luar itu kan ada beberapa contoh. Kemarin itu ada yang whistleblowing tapi malah kena ya. Ya kita juga sendiri ya takutnya ketika kita melakukan ya malah justru seperti itu juga yang tak takutkan sih. Tapi masalahnya, meskipun sudah ada aturan, sistem whistleblowing di Indonesia ibarat hidangan yang belum matang. Kenapa? Pertama, banyak pelapor yang justru jadi korban, diintimidasi, dikucilkan, bahkan kehilangan pekerjaan. Yang kedua, perlindungan hukum itu kadang cuma di atas kertas saja. Realitanya, penegak hukum pun juga bisa ragu-ragu terhadap aturan tersebut. Dan yang ketiga, masyarakat pun kadang nggak percaya sistem ini benar-benar berpihak pada yang jujur. Ada kesan bahwa yang lapor cuma jadi korban. Akhirnya muncul yang namanya krisis kepercayaan. Wajar saja sih banyak yang memilih untuk diam, ya karena takut. Contohnya, sangat nyata di Indonesia. Masih ingat kasus Nur Hayati di Cirebon? Dia merupakan bendahara desa yang niatnya cuma bantu bongkar dugaan korupsi. Tapi apa yang terjadi? Dia malah ditetapkan sebagai tersangka. Untungnya, masyarakat ribut dengan kasusnya tersebut sampai dibuka lebar dan akhirnya dia dibebaskan. Kisah Nur Hayati, seorang bendahara keuangan Desa Citemu di Kabupaten Cirebon, sungguh tragis. Nur Hayati malah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Polres Cirebon, padahal dirinya merupakan pelapor kasus dugaan korupsi dana Desa Citemu. Bukankah semestinya Nur Hayati diapresiasi atas keberaniannya? Penyidik di Tres Cyber Polda Jawa Barat menetapkan Triyanto atau TY, mantan pegawai Basnas Jawa Barat sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini, TY dituduh membocorkan kasus dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Direktur LBH Bandung Heri Pramono selaku kuasa hukum Triyanto mengaku kecewa atas langkah Polda Jabar yang menetapkan Triyanto sebagai tersangka. Lalu ada juga kasus Basnas Jawa Barat yang baru-baru ini terangkat. Ramai karena adanya laporan dugaan penyalahgunaan wewenang, tapi si pelapornya justru ditarik jabatannya dan dijadikan tersangka. Bahkan sempat dibungkam oleh sistem. Ini jelas bikin orang makin takut untuk bersuara. Kasus-kasus ini makin bikin banyak orang untuk berpikir, kenapa harus lapor? Nanti saya juga yang akan disalahkan.
harapan kedepannya ketika ada whistleblowing itu mungkin responnya bisa jadi lebih cepat, terus tadi bisa memberikan suatu suasana atau kondisi yang dimana orang yang melaporkan itu, yang menjadi whistleblower itu jadi lebih aman, nyaman, biar tidak ada rasa takut lagi. Kalau harapannya ya ke depannya sebenarnya whistleblowing itu konsepnya bagus kalau menurut aku. Cuman mungkin bisa lebih dikembangkan, lebih menjaga privasi, data-data privasi dari yang pelapornya. Kemudian memberikan perlindungan buat pelapornya, jangan sampai pelapor ini malah justru terbalik posisinya menjadi yang tersangka atau yang jadi pelakunya gitu, atau malah jadi ikut-ikutan keseret ke dalam yang dilaporkan itu gitu sih. Agar sistem whistleblowing kita nggak cuma formalitas, ada beberapa hal penting yang harus dibenahi. Pertama, perlindungan hukum yang nyata dan aktif. Melakukan transformasi kebijakan terhadap amandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai langkah mengakomodir perlindungan secara otomatis berlaku sejak laporan korupsi terverifikasi dari awal oleh penegak hukum tanpa perlu permohonan terpisah dari pelapor. Jadi, jangan cuma hanya di atas kertas, negara pun juga harus hadir dan melindungi si pelapor sejak awal, bahkan sebelum adanya ancaman. Kedua, sistem pelaporan anonim digital yang aman. Di sini dapat menyusun SOP bersama antara KPK dengan LPSK untuk menjaga jaminan kerahasiaan digital, dan surat peringatan resmi kepada institusi terlapor untuk mencegah intimidasi sejak laporan diterima. Selain itu, juga dapat menerapkan prosedur penanganan dan jaminan keamanan. Tujuannya, agar pelapor memiliki jaminan perlindungan dalam bentuk kepastian hukum yang tetap, serta dengan adanya prosedur yang baku tersebut, proses penyelidikan dan investigasi diharapkan dapat memberikan kepastian dan jaminan keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu pelapor dan juga terlapor. Ketiga, memberikan sanksi buat yang mengintimidasi whistleblower. Di sini harus tegas, biar nggak ada lagi cerita balas dendam dari pihak yang dilaporkan. Hal ini dapat memberikan efek jerah tersendiri terhadap pihak yang melakukan intimidasi dan membocorkan informasi dengan secara tegas dihukum secara pidana. Hal ini juga dapat melindungi pelapor. Keempat, tindak lanjut yang transparan dan cepat. Jangan sampai laporan malah diabaikan, harus jelas, ditindak, dan dilaporkan perkembangannya. Dalam hal ini, perlu adanya penguatan kelembagaan dan peran institusi KPK dan LPSK itu sendiri. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam investigasi dan perlindungan saksi atau pelapor, dengan cara memperkuat independensi KPK dalam pelaksanaan investigasi pelaporan yang diterima, serta menjadikan LPSK sebagai lembaga utama dalam perlindungan saksi atau terlapor. Dan yang kelima, secara pendidikan dan sosialisasi, perlu dilakukan edukasi ke masyarakat dan instansi soal pentingnya whistleblower untuk menjaga integritas, bahwa mereka ini pahlawan, bukan pengkhianat. Hal tersebut perlu dikampanyekan secara publik dan meningkatkan branding whistleblowing yang aman dan diapresiasi oleh negara. Lalu, bagaimana cara kita bisa balikin kepercayaan publik terhadap sistem whistleblowing? Satu kata, yaitu konsistensi. Ketika negara konsisten melindungi whistleblower, transparan dalam menangani laporan, dan menindak tegas yang salah, maka publik pelan-pelan akan percaya. Kita juga harus mulai ubah cara pandang. Whistleblower bukan tukang adu, tapi penjaga keadilan. Harus kita dukung dan bukan kita kecilkan. Kalau kalian lihat ada yang gak beres, beranilah untuk bersuara. Karena diam kadang justru jadi bagian dari masalah. Sekian dari saya, sampai jumpa dan tetap berani untuk jujur.